Halo cuy, selamat datang for podcast di channel podcast YouTuber. Dan di video kali ini kita akan bersama dengan Bang Reza Dev. Intinya di video kali ini kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana menjadi game developer ataupun yang lain mungkin. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, namanya siapa dan asalnya dari mana? Oke, perkenalkan, nama saya Fandi Fareza, biasa dipanggil Reza. Saya pemilik dari akun YouTube Reza Dev, dan saya juga game developer, lebih tepatnya indie game developer. Saya dari Jawa Timur, lebih tepatnya daerah Gresik, pasti tahu lah. Oke ya, sebelumnya kami dari tim Games Official mengucapkan terima kasih buat Bang Reza Dev yang udah mampir ke podcast kami. Terima kasih ya Bang. Iya, sama-sama. Jadi bagi kalian yang mau untuk lihat channelnya dan juga Instagramnya, bolehlah kalian tekan aja di deskripsi bawah. Oke, ya, langsung aja kita mulai. Yang pertama, gimana saja ini alur cerita pembuatan ataupun kenapa bisa jadi game developer? Apa alasannya? Alasannya cukup simpel sih. Awalnya kan emang saya seorang bisa dibilang bukan gamer sih. Ya suka main game lah, untuk game PC atau mungkin game mobile. Nah awalnya kan penasaran tuh gimana cara kerjanya sistem dalam game. Akhirnya memilih untuk menjadi modder. Dulu sempat viral tuh modder GTA atau modder game-game PSP, lebih tepatnya PSP itu. Nah setelah itu kan ada tuh yang game MotoGP seri 18 itu awal pertama kali seri game MotoGP memakai Unreal Engine. Nah itu yang menjadi dasar saya menjadi game developer sekarang. Awalnya kan itu kan saya kan memang suka ngemod game itu. Nah pada saat itu kan viral juga modder Indo yang kebetulan banyak komunitasnya di grup sih, yang ada cara tutorial ngemod game MotoGP. Nah akhirnya saya tertarik tuh buat ikutan ngemod. Nah pada saat itu aku gak tahu tuh Unreal Engine itu apa. Nah setelah setting akhirnya ketemu tuh sebenarnya Unreal Engine itu dibuat untuk software untuk membuat game. Nah pada saat itulah aku tertarik untuk membuat game. Oh kayak begitu ya. Terus kenapa abang tidak bikin buat game aja di Unity? Kenapa nggak di situ aja untuk bikin gamenya? Untuk pada saat itu sih belum tahu sih yang namanya Unity. Tahunya kan ya Unreal Engine itu ya. Aku pelajarin lah sampai pandemi itu, COVID itu. Aku break lama itu sampai awal 2023. Akhirnya kepikiran lagi buat bikin game. Nah ternyata Unreal Engine udah mencapai Unreal Engine 5 yang dulunya aku pegang itu masih Unreal Engine 4.19 kalau nggak salah itu. Nah pada saat itulah aku coba bikin channel YouTube. Ternyata ada Bang Rafli itu yang punya channel RRL YouTube, dia nge-review gameku yang mirip GTA itu, yang gamenya nge-lag banget itu, nge-lag. Ya karena emang nggak optimal tuh itu gamenya. Saat itu ya dia ngedem aku ya, lebih aku jadiin partner sih buat game-game selanjutnya. Kalau dia minta udah pasti aku kasih buat di review. Yang terakhir kemarin yang The Dark Spirit itu aku kasih dia. Oke, terus kenapa untuk logonya yang abang pakai ini sekarang atau yang ini di Discord itu kok sama dengan yang RFL YouTube ya? Itu sebenarnya gimana ya? Bukan maksud untuk meniru ya. Nah kan gini, aku kan developer dari Indo. Ya. Nah logo pertama kan RStudio itu kan RS. Jadi ya aku kasih warna merah putih sesuai dengan bendera negara kita. Ya, nah kebetulan ternyata kok hampir sama dengan logonya RFL YouTube itu ya. Jadi ya mohon maaf, itu bukan kesengajaan sih sebenarnya. Kasih yang komen di deskripsi itu katanya satu orang. Ya aku jelasin lah, sebenarnya kami emang bukan satu orang. Cuman kebetulan aja logonya sama, hampir sama lah. Oke ya, selanjutnya game apa saja ataupun game pertama abang yang dibikin pakai Unreal Engine? Apa itu bang? Sebenarnya game pertama sih udah gak kehitung ya untuk game pertamanya. Cuman yang pertama kali aku rilis itu game Mandalika Track Day. Itu sebenarnya iseng-iseng aja sih. Buat saat itu kan emang lagi boomingnya sirkuit Mandalika di berita-berita itu. Jadi ya coba aku bikin game mobil-mobilan itu di sirkuit Mandalika. Itu pun sebenarnya juga gak ada niatan untuk bikin sih, cuman iseng-iseng aja buat ngisi waktu luang. Terus untuk yang game keduanya itu kalau nggak salah Resident Evil ya, kalau nggak salah? Bukan, untuk game yang kedua itu yang Exotic World City itu yang pertama kali direview
Bang Rafli itu, Rebel Tube itu pertama kali yang aku kenal sama dia. Terus untuk yang game Resident Evil itu apa? Itu game keberapa? Mas setelah Spider-Man 2 sih, cepat-cepatnya itu kan gimana ya? Apa untuk bikinnya sih sebenarnya cuman iseng-iseng aja sih. Gimana ya, aku bikin Resident Evil 4 buat Android tapi pakai Unreal Engine. Maksudnya buat lihat performa gimana Unreal Engine 5 bisa berjalan di HP dengan grafik maksimal. Itu loh, maksudnya grafiknya di game itu loh aku aktifin semua, dari ambient occlusion, terus planar reflection, terus spotlight shadow, itu semua aktif semua. Dan ternyata performanya bagus juga buat di Android. Jadinya kedepannya aku bakal pakai sistem seperti itu sih buat game-game selanjutnya. Jadi untuk yang game Resident Evil cuman untuk ya coba percobaan aja ya untuk di mobile. Ya, dan ternyata kok optimal gamenya buat device-device yang gak begitu tinggi rendah. lah. Bisa dibilang medium. Ya, untuk itu sebenarnya untuk HP RAM 4 juga bisa loh, tapi dengan spesifikasi Snapdragon 700 ke atas. Itu menurutku untuk zaman sekarang itu udah standar untuk game-game sekarang sih untuk spek seperti itu. Bahkan untuk game-game sekarang itu memiliki spesifikasi minimal RAM 6 loh. Untuk RAM 4 itu susah buat dioptimis lagi. Iya, apalagi kan zaman sekarang kan banyak sekali yang memakai game Unreal Engine yang paling tinggi, apalagi RAM-nya udah paling tinggi lah. Dan produsen HP sekarang juga udah jarang loh ngeluarin HP dengan RAM 4 itu. Kebanyakan RAM 8, bahkan kebanyakan sekarang juga RAM 12, 5, 12. Untuk gameku menurutku ini optimal loh untuk game-game yang aku bikin untuk setelah game yang Super Speed dulu. Untuk yang Spider-Man 2 itu emang aku akuin belum optimal, soalnya untuk pembuatannya dulu kan aku cuma asal buat naruh-naruh bangunan tanpa memikirkan berapa jumlah triangle 3D ini, maksudnya berapa jarak level draw distance-nya itu kan. Nah itu juga aku nggak pakai level of detail buat bangunannya, jadinya keseluruhan map itu kerender real time, jadi bukan kayak ada transisinya itu yang bikin nge-lag. Jadi bagi kalian yang mau mencoba permainan game Spider-Man itu sudah gak bisa ya guys ya, untuk bagi RAM 4 gigaan. Jadi bagi kalian yang mau untuk mencobanya game Spider-Man Miles Morales buatannya Bang Reza Dev itu harus pakai RAM 6 gigaan ke atas ya. Iya ya, soalnya kan gini, sebenarnya game Spider-Man itu dulu sempet aku mau lanjutin ya, jadi gini, takutnya kan udah sampai versi 0.4 kalau nggak salah itu. Iya betul. Takutnya kalau aku lanjutin sampai ada mekanik combat bertarung itu kan takutnya kan lagi. kena hak cipta, bisa bikin channelku kena banet kan. Ya lebih baik aku stop aja lah buat pembuatannya. Bahkan Resident Evil kemarin itu kan sampai banyak yang komen itu lanjutin sampai ya beberapa banyak yang disuruh update kan. Ya takutnya kan ya kena cipta atau kena capcomnya langsung kan bisa gawat itu. Sekarang aku stop dulu buat bikin game format, aku fokus ke project The Dark Spirit sama satu project itu punya studio juga, bukan studio orang lain sebenarnya. Aku ikut kerjasama pembuatan gamenya, dan game ini menurutku bisa dibilang ini game PC ya yang aku kerjakan sama studio itu. Itu game horror. Bukan, itu yang The Dark Spirit itu proyekku sendiri. Nah untuk yang satunya yang kerjasama sama studio itu gamenya intinya game of horror adventure dan dengan grafiknya yang mantap sih sebenarnya. Nah, kemungkinan kalau nggak ada halangan tahun ini ada versi demonya di Steam. Kalau nggak ada halangan, soalnya kan ini kan lagi push juga buat pembuatannya. Bahkan The Dark Spirit juga aku push juga pembuatannya, soalnya kan udah terlanjur bikin beberapa video di YouTube, banyak juga yang suka dengan gamenya. Kemungkinan kalau antara 15 ya untuk karakternya nanti antara berubah atau enggak buat yang Dark Spirit yang karakter cewek hijab itu. Soalnya kan udah banyak yang ngecam gitu, katanya penistaan agama lah apalah kan. Niatnya kan bukan untuk itu aku buat karakter hijab, sebenarnya terinspirasi dari Project Agni buat karakternya aja loh, buat karakternya. Untuk yang komen-komen yang plagiat itu, coba lihat gamenya sekarang kan udah beda jauh. Bahkan
dari mekaniknya udah beda. Aku kan cuma terinspirasi dari karakternya aja, bukan dari mekaniknya atau bahkan alur ceritanya. Dan bahkan alur ceritanya juga aku juga nggak tahu gameplaynya Agni kayak gimana. Dan itu juga kan dibikin sama company besar tuh. Ya udah pasti bagus sih hasilnya. Kalau dibandingkan punya aku ya jauh, ibarat langit bumi. Bagusan Agni ya kan ngerjainnya gimana cuma sendiri kan. Nah untuk game yang kerja sama studio, menurutku studionya cukup terkenal loh di Indo, tapi maaf aku gak bisa sebutin soalnya ya nantilah kalau gamenya rilis juga pasti tahu, aku upload di YouTube kok trailernya nanti kalau udah versi demonya rilis. Di Steamnya mereka. Aku mau bilang ini yang sempet nunggu game Living Dead Apocalypse itu yang udah aku rilis videonya di YouTubeku, mohon maaf banget nih sebenarnya. Bukannya aku nggak mau ngerilis, cuman pada saat pembuatan itu sebenarnya udah mau rilis versi demo loh. Ada mati listrik, nah pas nyala aku buka file projectnya itu korup semua, yang tersisa hanya mapnya aja. Nah itu kan aku ya gimana ya, udah minta maaf sih, minta maaf banget nih, soalnya kan udah terlanjur nge-DM Bang Winda juga buat jadiin karakter di gamenya juga. Tapi tenang aja, nanti buat karakter itu aku bikin di game lain kok. Intinya game yang cocok buat karakter itu sih kalau menurutku sih game horror. Setelah game The Dark Spirit itu rilis dan juga game yang ini yang ikut kerjasama dengan studio itu rilis juga. Tapi tenang aja kok, aku bikin kok, tenang. Ya jadi bagi kalian yang mau tunggu game itu ya mau maaf dari developernya itu tadi ya, yang perkataan maafnya dan juga pemberitahuannya kenapa nggak bisa rilis ya, bukan nggak bisa rilis, cuman ya itu kehilangan dari aset-asetnya doang ya bang. Iya, file projectnya itu korup, pas aku buka itu aman-aman aja, pas aku klik play itu ternyata errornya banyak banget, dan aku cek ternyata ya filenya udah korup semua, dari sistem karakternya, sistem zombinya, bahkan sistem misi-misinya itu udah korup semua. Yang tersisa cuma map sama 3D modelnya. Dan itu masih aku simpan kok untuk map saat sama 3D modelnya. Ya nggak tahu di depannya buat game apa kan kita belum tahu. Dan rencananya kan udah aku bikin untuk game horror dengan karakter yang pakai yang pakai mukanya Bang Winda itu kan. Ya. Untuk gamenya ya nanti kemungkinan bakalan ternyata spoiler sedikit ya. Ini kan udah ada rencana. Ya. Third person horror. Gamenya itu third person horror. Untuk settingnya nanti kemungkinan kalau nggak tempat terbengkalai ya hutan-hutan gitu. Dan itu hantunya ya juga hantu Indo. Ya spoiler sebenarnya. Ya. Aku kasih tahu di sini. Ya, jadi bagi kalian yang udah nonton ataupun menonton video ini, ya pasti kalian tahu lah untuk spoilernya ya dari Bang Reza Dev. Kalau misalnya nggak nonton ini, wah, gugi kalian sih, nggak tahu spoilernya kayak gimana. Dan kemungkinan bakal ada di PC juga, di mobile juga. Jadi bagi kalian yang player mobile mohon bersabar aja ya. Dan player mobile yang RAM-nya 2 GB-an ataupun 3 GB-an ke bawah, mohon maaf guys. Ini sudah game zaman sekarang guys. Gamenya itu sekarang sudah high-end. Jadi rata-rata mungkin gamenya 4 GB-an ataupun 6 GB-an ke atas ya. Jadi ya bisa kalian lihat di video gua ya, video podcast YouTuber yang video-video sebelumnya itu beberapa orang asalnya dari Jawa guys. Jadi makanya kenapa setiap kita podcasting kepada beliau itu pakai bahasa Jawa guys. Sebagainya pakai bahasa Jawa kok. Yang lainnya mungkin ada bahasa Indonesia yang ya begitu lancar ataupun tidak. Ini sebagainya pakai bahasa Jawa guys. Seperti itu guys ya. Oke ya. Iya udah itu kemarin aku lihat sempat podcast sama Bang Livander juga ya. Ya betul. Mantep sih udah podcast sama game dev YouTuber yang udah gede-gede itu udah terkenal. Thank you bang. Kami salut dengan Bang Livander. Bilang cerita dikit nih. Sebenarnya aku bikin game itu terinspirasi dari 2 orang sebenarnya, Bang Kacau, Bang Kevin itu ya. Sama Bang Livander. Oh. Bahkan sebenarnya aku juga pengen belajar pakai yang engine yang mereka pakai itu Unity. Sebenarnya aku pengen banget belajar pakai Unity. Cuman ya waktunya aja yang belum ada buat belajar itu. Karena kalau ada waktu sih pasti aku pelajarin ke Unity. Nah, kalau Unity ku cocok buat game-game mobile itu, cocok banget Unity sebenarnya. Engine-nya yang aku tahu ya, engine-nya itu enak buat game-game mobile.
soalnya kan optimal juga engine-nya. Kalau Unreal kan dia fokus ke game-game next gen, konsol-konsol next gen itu kayak PS5, Xbox, PC itu. Jadi untuk mobilnya juga gak begitu diperhatiin sih sama pihak Unreal-nya sana. Walaupun yang versi terbaru ini, yang versi terbaru 5.4 sampai 5.5 ini itu udah ada updatean sih buat fitur di mobile. Bagi yang mau download gameku yang Claim Up Shooter itu bisa cek di Play Store, udah ada kok. Nge-publish itu sebenarnya orang lain, aku minta tolong aja sih. Untuk akunku yang asli itu aku kasih tahu ya, untuk game yang aku rilis ke depannya di akun namanya RS Project gitu. Nanti itu akun itu bakal aku isi game-game yang bakal rilis ke depan di RS Project gitu. Yang kan Claim Up Shooter itu kan cuma iseng-iseng aja buat nyuruh orang gimana maksudnya game ini bisa Publish. bagus gak performanya ya. Ternyata kok yang download cuma 100 lebih, gak sampai 1000 ya. Kecewa juga sih ya, makanya gamenya belum aku update sampai sekarang. Sebenarnya sih gak ada bug sih gamenya, bukan gak ada bug sih, hampir pas lah untuk gamenya juga udah aku bikin kayak only up sih. Tahu kan game only up? Ya tahu yang pajak-pajak gitu kan. Ya itu aku kasih tiap obstacle, tiap level itu di atas itu aku kasih zombie. Jadi kita bisa nembakin zombie itu di atas. Oh kayak ada nantang-nantang baru ya. Ya ada tantangan buat nembak zombie. Wah. Nah itu ada banyak karakter juga sih, ada 6 atau 9 tuh karakter bisa dipakai itu. Wah, pasti wajib dicoba sih untuk gamenya itu. Jadi bagi kalian yang mau mencoba permainan game itu yang mirip Only Up, bisa kalian klik aja di deskripsi di bawah ataupun di channelnya Bang Reza Dev, karena di situ sudah publish ya untuk videonya ataupun trialnya dari game Only Up itu. Jadi bagi yang mau coba bisa kalian coba aja di deskripsi di bawah ataupun di channelnya Bang Reza Dev. Jadi ya bagi kalian yang mau mencoba permainan game buatannya Reza Dev, bisa kalian mampir aja ke channelnya Bang Reza Dev ya, dan coba kalian untuk subscribe bagi yang belum, karena game-game Bang Reza Dev ini wah gokil sih, high end lah, bisa dibilang high end untuk gamenya. Tapi ada game lain seperti Resident Evil dan juga Project Agni ya, yang mirip dengan Project Agni. Untuk itu kayaknya kita akan bahas ya di channel Gamers Official. Kami akan bahas deh untuk game Project Agni. Kalau bisa, kalau abang izinin ya, boleh bang untuk gua bahas? Boleh nanti kalau mau ya aku kirim sih kontaknya APK-nya. Nah ini bukan untuk publish ya, cuman aku kasih buat review aja. Ya buat review. Jadi versinya sama kayak punyanya Bang Rafli yang RFL, versinya sama kok. Oke, jadi bagi kalian yang mau melihat yang gameplay dari game ya buatannya Bang Reza Dev tentang Project Agni yang kemiripannya sih, bisa kalian nanti mampir aja ke channel kami yaitu Gamers Official. Kami akan bahas di situ dan game buatan barunya Bang Reza Dev. Wah, itu sih keren banget ya. Terima kasih ya Bang udah kasihkan link gamenya nanti. Kami apresiasi loh. Oke ya, selanjutnya sebelum kita menutupi video kali ini, bolehlah Bang Reza Dev untuk kasihkan motivasi buat para game developer di luar sana. Silahkan. Kalau motivasi sih intinya jangan pernah menyerah untuk membuat sesuatu. Emang sih kalau dari awal kita ngerintis, aku juga sebenarnya masih ngerintis sih buat game-game untuk game sebenarnya. Jadi intinya jangan pernah menyerah untuk mencapai sesuatu. Aku juga punya goal kok sebenarnya, pengen punya tim yang solid buat bikin project yang bisa menguntungkan, bisa untung lah intinya, bisa harapan nama Indo lah untuk game-game. Soalnya kan Indonesia sekarang kan game developer dari Indo kan sekarang melejit pesat. Iya betul. Untuk hasilnya itu. Dan sekarang bahkan sekarang siapa sih nggak tahu game Dreadout itu? Pasti tahu lah. Ya, Dreadout ya. Yang bukan gamer pasti tahu untuk ya, apa betul. itu game Dreadout. Pasti tahu. Ya betul. Game Dreadout itu wah keren sih. Bisa sampai di luar negeri loh guys untuk game Dreadout itu. Wah. Salut dengan developer gamenya dan para timnya. Salut sih. Jadi gua motivasinya kepada para game developer, tetaplah semangat dan jangan putus asa, dan teruslah semangat untuk membuat game-game asal Indonesia supaya Indonesia ini, nama negara kita, bisa terharumkan sampai ke luar negeri. Amin.
Oke, iya, kemungkinan sekian untuk di video kali ini. Kami dari tim Games Official mengucapkan thank you so much buat Bang Reza Dev yang udah mampir ke podcast kami. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Iya, kemungkinan sekian untuk video kali ini. Coba kalian untuk like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya guys ya, supaya podcast ini makin berjaya lagi dan bisa mengajak para game developer ataupun youtuber lainnya ke depannya. Dan juga terima kasih buat Bang Reza Dev yang udah mampir ke podcast kami ya, dan udah mengajak ke podcast kami. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Ya, kemungkinan sekian untuk video kali ini. Saya Gamers Official dan juga Bang Reza Dev mampir dari video kali ini. Sampai jumpa. Bye bye.